Beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki satu tahun yang baru. Kau menjamah setiap kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana, yang memperhatikan kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sederhana. Biar setiap kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Saudara, beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini dan kita akan masuk ke satu tahun yang baru, tahun 2020. Saudara, timbul dalam pikiran saya begini. Ini kan akhir tahun. Alangkah baiknya kita mengevaluasi kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kelemahan orang Kristen atau anak Tuhan itu tidak mau dievaluasi. Bukti kita tidak suka dievaluasi, waktu orang mengkritik kita, kita marah. Padahal evaluasi itu penting. Saya dulu belajar di kampus yang namanya manajemen. Saudara, ini pelajaran yang sudah lama sekali. Saudara, kami diajar waktu itu yang namanya POAK, Planning, Organizing, Activating, Controlling, dan terakhir ditambah dengan Evaluating, evaluasi. Saudara, kenapa kita perlu membuat perencanaan? Ini penting, perencanaan itu menentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi saudara, perencanaan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diorganisir dengan baik. Saudara, diorganisir dengan baik pun tanpa tindakan juga tidak ada gunanya. Dan saudara, tentu ketika dalam perjalanan kita perlu namanya controlling. Kita kontrol, sesuai enggak ini dengan rencana. Tetapi saudara, setelah semuanya itu, kita perlu mengadakan namanya evaluasi. Saudara, kita paling jarang mengevaluasi khususnya diri kita sendiri. Ini sudah menjelang akhir tahun. Sudah akhir tahun. Dan kita akan menyelesaikan tahun ini. Saudara, coba kita evaluasi diri kita. Saudara, khususnya perjalanan kehidupan kita secara rohani. Saudara, apakah firman, apakah visi yang disampaikan oleh gembala pembina kita atau firman yang kita baca, itu kita alami atau tidak? Itu perlunya evaluasi. Kalau saudara kita tidak alami, kenapa tidak kita alami? Saudara, apalagi ini Natal. Natal itu kan banyak tema-tema yang spektakuler. Saudara. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Oh, saudara, itu kan tema-tema Natal. Yesus datang untuk melepaskan engkau dari kutuk. Wah, saudara, kan tema-tema yang spektakuler. Tapi sayang, setelah Natal berlalu, saudara yang kasih Tuhan, setelah Natal lewat, temanya juga lewat. Tanpa kita alami. Padahal saudara, kalau kita tanya, itu tema kalian dapat dari mana? Kami berdoa. Setelah kami berdoa, kami mendapatkan satu tema, Pak. Benar gak? Yesus datang untuk membawa engkau ke dalam satu kesuksesan. Wah, saudara, pokoknya temanya pasti yang spektakuler. Tidak ada begini. Natal tahun ini kita membuat tema, masuklah dalam penderitaan. Tidak ada. Saya belum ketemu. Saudara, ini kita perlu evaluasi. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dikatakan begini. Saudara, ini saya mau dibilang khotbah boleh, tidak dibilang khotbah boleh, tapi kita belajar mengevaluasi hidup kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya memperhatikan kehidupan kita. Kenapa, saudara? Yang tadi supaya kita tahu, kita ini berjalan dalam tracknya Tuhan atau tidak. Saudara, apakah firman itu benar-benar dialami atau hanya sekedar slogan? Menurut saudara, saya mau tanya, saudara. Ya. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu masih relevan nggak sampai hari ini? Saudara masih yakin nggak firman itu masih bisa kita andalkan dalam kehidupan kita? Yakin? Saudara, tahun 2013 saya putuskan namanya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dengan pergumulan yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, saya putuskan untuk full time. Saudara, saya mau kasih tahu itu tidak mudah. Saya 10 tahun bergumul untuk memutuskan itu. Kenapa, saudara yang dikasih Tuhan? About money. Saya sering sampaikan kepada beberapa orang, kalau kamu tidak dipanggil Tuhan, jangan lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena tidak mudah. Saudara, saya belum pernah kerja, itu tidak enak. Pertama kali saya bekerja, saudara yang dikasih Tuhan, di satu perusahaan, setiap 3 bulan saya naik gaji. Saya kurang yakin ada orang di tempat ini yang begitu. Saya tidak tahu apa bos saya terlalu sayang sama saya, atau memang saya kerjanya bagus, saya juga nggak tahu. Atau mungkin kombinasi. Saudara, pertama waktu 3 bulan pertama naik, saya pikir wajar, karena selesai masa percobaan biasa naik. Wah, saya ya bersuka cita. Waktu bulan ke-6 naik, saya bilang, kok naik lagi? Saudara, waktu bulan ke-9 naik, saya bilang, wah naik. Jadi waktu bulan ke-12 saya kerja, saya langsung, pasti naik lagi. Benar, naik saudara. Bulan ke-15 naik lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah naik lagi, saya mengundurkan diri. Bos saya bingung. Saya pun kalau jadi bos pasti bingung, ini karyawan kok aneh. Saya bilang, Pak, saya mau keluar. Bos saya sampai bilang gini, kamu nggak suka ya kerja di sini? Atau saya buatkan perusahaan, kamu pegang sendiri. Saya bilang, saya pengen tantangan yang lain. Saudara, saya keluar. Saudara, saya pernah bekerja di suatu perusahaan lagi, saudara. 1 tahun saya naik gaji 3 kali. Jadi artinya, saya mau tunjukkan saya kerja itu enak. Tiba-tiba saya harus full time. Bulan pertama tidak ada masalah. Saya mau kasih tahu sama saudara. Bulan kedua juga nggak ada masalah. Saya melayani, saya ke gereja, ngantor di gereja biasa. Bulan ketiga mulai ada masalah. Karena orang di rumah, istri saya bilang, kita nggak ada uang. Bulan keempat sangat masalah. Saudara, di bulan keempat saya full time, di otak saya cuma satu, Tuhan, saya mau kembali kerja. Tuhan, saya mau kembali kerja. Tuhan, saya mau kerja lagi. Karena istri saya bilang, kita tidak ada uang. Saudara, tidak mudah merubah kehidupan. Saudaraku, tidak mudah merubah kehidupan. Saudaraku, sungguh tidak mudah. Tahun 2009, 2010, saudara, waktu saya masih bekerja. Saya orang bekerja. Saya dapat kira-kira 40 sampai 50 juta tiap bulan. Memang tidak terlalu besar dibandingkan orang lain, tapi bagi saya sebagai pekerja itu cukup besar. Setiap tahun kami bisa merencanakan ke luar negeri, saudaraku yang dikasih untuk jalan-jalan. Tiba-tiba full time. Dapat kira-kira 30 juta ya. Kan dia full timers. Saudara, tidak mudah merubah kehidupan dari sini, tidak mudah. 2 tahun saya full time, disupport oleh adik saya itu 14 juta tiap bulan.
untuk nombokin pengeluaran saya. Itu pun tidak cukup. Karena untuk merubah itu tidak mudah, saudara. Karena apa? Waktu saya kerja, mobil dikasih, bensin dikasih. Sekarang kan semua sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudara. Mobil saya harus cicil, kan begitu, saudara. Kan tidak mudah. Saudara, di tengah-tengah saya lagi galau, saudara, yang dikasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau kerja lagi. Tuhan, saya mau kerja lagi. Tuhan, saya mau kerja lagi. Saya ingat satu siang saya sedang pulang dari sekretariat. Kantor saya itu ada di Taman Cibodas, dari rumah kira-kira 2 km, nggak terlalu jauh. Saya naik sepeda motor. Di tengah jalan saya di stop oleh seseorang. Shalom Pak Pendeta. Saya kaget, saudara. Ini orang sudah saya kenal belasan tahun. Tapi saya tahu dia bukan orang Kristen. Tiba-tiba dia bilang lagi, kemarin khotbah di Modern Land Pak Pendeta. Saya bilang, ini hebat banget nih orang. Sudah tahu dia saya pendeta, kemudian dia tahu lagi saya khotbah di mana. Pak, boleh minta air dong, Pak? Ya itu air ini. Boleh Pak, air mana saja. Yang ternyata haus juga. Saudara, tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, saya lagi diberkati Tuhan. Dia cerita, saudara, panjang lebar tentang bisnisnya dia. Ini kita di pinggir jalan, saudara. Setelah selesai ngobrol, saudara, tiba-tiba dia ambil segepok uang, saudara. Dia masukin ke kantong saya. Saya pukul tangannya. Saya bilang, jangan. Saya bilang, jangan. Saudara, dia marah. Pak Pendeta, tolong diambil. Saudara, setelah itu saya pulang. Waktu saya pulang, di rumah saya beresin itu uang, karena dimasukin itu. Saya lagi beresin begitu, tiba-tiba saya dengar jelas suara. Ini yang saya mau bicara tadi sama saudara. Apakah firman itu masih relevan dalam kehidupan kita? Kalau masih relevan, kenapa banyak orang tidak mengalami? Seperti waktu saya lagi beresin, tiba-tiba saya mendengar suara dalam hati saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, coba kamu ingat-ingat. Sepanjang bulan ini, itu bulan Agustus kalau tidak salah, 2013. Berapa banyak orang yang ngasih kamu uang? Saudara ingat kenapa saya mau keluar dari full time? Sebab uang. Jadi Tuhan berbicara melalui uang. Saya coba ingat-ingat, saudara. Saya ingat-ingat dari awal bulan sampai akhir bulan. Saya kaget luar biasa. Di bulan di mana saya sedang bergumul untuk keluar dari full time. Setiap minggu ada orang yang ngasih saya uang. Di bulan itu. Dengan cara yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda. Di bulan itu. Ada yang ngasih tadi, ada yang ngasih begini, ada yang ngasih dalam bentuk amplop dan sebagainya. Saya kaget. Saya bilang, kok tiap minggu ada yang ngasih saya uang ya? Saudara, saya tiba-tiba suara itu muncul lagi, saudara. Kamu takut melayani aku. Saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya takut. Saudara, jujur saya kata, Tuhan, saya takut. Saya takut, Tuhan, saya takut. Saudara, kenapa, saudara? Ketika saya full time, saudara, saya tidak pernah cerita kepada jemaat di mana saya gembalakan bahwa saya sedang masalah dengan keuangan. Saya tidak pernah cerita. Saya tidak cerita kepada mereka di rumah nggak ada beras dan sebagainya. Saya tidak cerita. Waktu saya bekerja, saudara, saya kalau nggak punya uang, saya tinggal telepon rekan saya, saudara. Bro, atau kok saya lagi butuh duit, pinjam duit dong. Saudara, itu mudah sekali karena saya bisa menghitung. Kan bulan depan cek saya cair. Kan bulan depan saya nanti ini saya dapat, bonus saya dapat. Jadi saya berani. Sekarang kan nggak mungkin. Apa Desember ini saya dapat bonus? Kan saya nggak tahu, saudara. Kalau ini kan memang kita bisa hitung, saudaraku. Saudara paham maksudnya? Jadi saya bisa, ini kan nggak mungkin. Tuhan, saya takut. Saudara, suara itu muncul lagi. Aku bisa buat lebih dari itu. Wah, waktu Tuhan bilang aku bisa buat lebih dari itu, saya nangis. Saya bilang, saya tidak jadi keluar Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara, itu firman jelas banget saya dengar.
Saya jelas banget. Aku bisa buat lebih dari itu. Saudara, setelah itu berjalan sampai hari ini, 6 tahun lebih. Dan saya melihat apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Saudara, apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengevaluasi. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Seringkali kita menjadikan firman itu hanya sekedar pengetahuan slogan. Padahal saudara, firman itu harusnya bisa kita alami. Amin. Saudara, setiap firman itu bisa kita alami. Saudara, jangan lihat dirimu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sering sampaikan kepada beberapa, ketika engkau mendapat firman, baik itu ketika engkau sedang baca Alkitab, saudara, baik waktu mungkin ada yang menyampaikan firman, yang saudara perlu ingat adalah si pemberi firman. Saudara, ada satu ayat yang paling saya suka. Makanya ini saudara, kita lompat-lompat saja ya saudara, yang penting saudara nangkap. Lukas 1 ayat 45 tolong. Lukas 1 ayat 45. Perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan. Saudara dengar baik, ketika saudara mendapatkan firman, ketika engkau dapat sesuatu pewahyuan dari Tuhan, yang saudara harus perlu dengar baik-baik begini. Engkau harus yakin itu firman dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, saudara tidak usah pusing. Karena Tuhan bilang akan terlaksana. Saya mau ingatkan, kalau tidak salah saya pernah berbicara di tempat ini. Tapi saya coba ingatkan kembali saudara begini. Saudara, artinya ketika engkau mendapatkan itu, saudara-saudara jangan lihat diri saudara begini. Tuhan, mana mungkin saya bisa mengalaminya. Tuhan, mana mungkin, saya kan pegawai. Tuhan, mana mungkin. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengalaminya Tuhan. Saya ini pekerja, padahal itu tadi hamba Tuhan menumpangkan tangan dan dia bilang, dia akan memberkati aku berlimpah. Bagaimana mungkin. Seringkali ketika kita dapat firman, yang kita lihat itu diri kita, bukan si pemberi firman. Sehingga saudara, kita membatasi Tuhan bekerja. Kita langsung bilang, mana mungkin saya bisa punya rumah umpamanya. Gaji saya aja cuma 4 juta. Potong kontrakan, potong ini, potong ini, potong ini, potong. Lah, nggak ada sisa. Jangankan rumah. Beli rumah RSS aja nggak jelas. Karena kita melihatnya diri kita. Tidak melihat sih kepada saudara. Padahal saudara, engkau tidak usah takut. Saya bisa membuktikan begitu banyak ayat di dalam Alkitab. Saudara, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Saudara, saya masih ingat suatu kali ada seorang hamba Tuhan sedang khotbah. Saya ada di Jatake. Saudara, dia kemudian petik satu ayat. Yesaya 49 ayat 6 kalau tidak salah. Yesaya 49 ayat 6. Saudara, dia lagi kemudian dia lagi khotbah, dia petik ayat ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba dia bilang gini, ayat ini untuk Pak Henry, ditunjuk saudara. Saya semangat, saya catat. Oh, nubuatan untuk saya. Oh, saya catat saudara. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Jangankan luar negeri. Untuk khotbah di cabang ranting saja saya hampir tidak pernah, jarang maksudnya. Tahu saudara maksudnya? Untuk khotbah kecuali di tempat. Jadi saya hanya khotbah di Jatake. Karena Jatake waktu masih kecil. Saudara,
Untuk jangankan luar negeri, untuk keluar cabang ranting tempat lain aja saya hampir tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tapi maksudnya jarang. Tiba-tiba bilang, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya bilang, siapa saya? Tapi karena ini firman dari Tuhan, dan saya yakin dia hamba Tuhan yang diurapi, dia berbicara itu sama saya pegang. Karena Tuhan bilang, kalau itu dari Tuhan pasti terlaksana. Kalau itu dari Tuhan pasti terlaksana. Saudara, saya mengajak kita mengevaluasi diri kita. Saudara, kalau sampai tidak terlaksana, apa sih sebabnya? Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Harusnya terlaksana. Karena itu dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, jangan lihat dirimu. Lihat siapa yang ngomong. Dia akan mengkondisikan segala sesuatu supaya firman-Nya terjadi. Saudara, waktu Tuhan berbicara kepada Maria, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria sempat lihat, Tuhan, siapa saya? Itu kan firman sebenarnya nggak cocok untuk Maria, benar nggak? Kenapa, saudara? Kenapa? Belum punya suami. Tapi Tuhan mengkondisikan segala sesuatu, akhirnya dia punya anak nggak? Saudara jangan ngomong sama saya loh, Pak, tetangga saya nggak punya suami, tapi punya anak. Itu bertobat kalau begitu, amin. Saudara, ya saya maksud begini, saudara harus pegang siapa sih pemberi firman itu. Itu penting, saudara. Saya sekarang belajar, saudara. Orang mau ngomong apa, suruh gini kasih Tuhan, saya cuma tahu kalau itu dari Tuhan saya pegang dan pasti akan terjadi. Saudara bagian kembali Lukas 1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45. Bagian saudara cuma satu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Saudara, bagian saudara cuma satu. Belajar percaya bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Belajar percaya. Saudara, percaya artinya engkau berani melakukan firman itu. Amin. Saudara, percaya berarti engkau berani melakukan firman itu. Engkau tidak malu memperkatakannya. Seperti Yusuf. Waktu Yusuf dapat firman, dia tidak malu, dia percaya. Dia ngomong sama abang-abangnya, kata Tuhan aku nanti mau jadi raja loh. Orang mau marah itu urusan lain, saudara. Kan abang-abangnya gak dukung dia. Mimpi lu. Saudara malah diejek, dibully dan sebagainya. Tapi saudara kita tidak usah pusing. Saya punya teman, saudara. Ini saya suka cerita ini. Kalau dari segi tampang, saudara jangan bandingkan dengan saya. Saya jauh lebih keren. Kalau soal tampang. Saudara, tapi kalau dia punya iman yang luar biasa. Saudara, benar sungguh. Jangankan beli rumah rumah bagus, rumah RSS aja nggak bisa. Menurut saya, pada waktu itu. Sekarang dia diberkati Tuhan, sekarang. Saudara, setiap dia lewat Modern Land, dia tumbang tangan, Tuhan aku minta rumah yang seperti gini. Kira-kira gitu, saudara. Pokoknya dia doa. Memang kadang-kadang orang yang punya iman ini, saudara, rada-rada, kadang-kadang kayak rada-rada gitu. Benar, ya kayak rada-rada, saudara. Orang yang punya iman itu benar, saudara. Kenapa? Saya suka bilang ini, orang yang punya iman luar biasa itu kadang-kadang kayak orang sombong. Tapi bukan sombong. Orang yang punya iman itu, saudara, iman itu kadang-kadang kayak hoax. Tapi ingat, bukan hoax. Contoh gini, ibu diberkati, saya sangat diberkati. Padahal kantongnya kosong gitu. Tapi kenapa? Dia berbicara soal iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu kayak hoax, saudara, benar. Bapak sehat? Bukan sehat lagi, saya sangat sehat. Padahal dia lagi sakit.
Kan kayak hoax. Saudara, jadi orang beriman itu, memang saudaraku yang Kristen begitu. Jadi saudaraku yang Kristen ini teman saya luar biasa. Imannya walaupun kantongnya tidak akan mungkin bisa beli gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia dulu kemana-mana jalan kaki. Saudara jalan-jalan kaki. Saya nggak tahu yang ini dia nggak cerita, tapi yang ini mungkin dia lakukan hal yang sama. Mungkin tumpang tangan ke motor, tumpang tangan ke apa gitu saudara. Saudara sungguh, dia dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah. Saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi suatu kali dia ada, dan rata-rata yang ngasih dia tuh ibu-ibu. Saudara datang ke Pak ikut saya dong Pak, ikut ke dealer saudara, ke dealer motor. Bapak tunjuk salah satu. Saudara langsung tunjuk pulang bawa motor saudara. Saudara sungguh ini luar biasa. Yang soal rumah saudara itu. Tumpang tangan. Tiba-tiba saudara ada seorang ibu sedang doa di Jakarta. Lagi doa. Dia punya rumah di Duta Garden. Tiba-tiba Tuhan bilang, rumah kamu yang di Duta Garden, itu kasihkan ke hambaku. Saudara disebutkan namanya. Tapi kan dia tidak kenal. Kan saya bilang, kalau soal terkenal jangan bandingkan dengan saya. Amin, Jur. Saudara, jadi ibu tapi kan kalau itu dari Tuhan pasti terlaksana. Dia cari. Saudara sampai akhirnya ketemulah dengan hamba Tuhan ini yang kontrakannya tipe 4L. Lu lagi. Saudara, waktu ibu ini masuk ke rumah kontrakan dia itu, ibu dia bilang, Pak, saya punya rumah di Duta Garden. Bapak pakai rumah saya itu. Saudara, si hamba Tuhan ini bilang gini, Bu, saya bersedia pakai rumah ibu, tapi ada syaratnya. Keren loh saudara, biasanya yang ngasih rumah, yang kasih syarat, ini yang mau tinggal. Apa syaratnya? Kalau ibu izinkan saya tinggal di rumah ibu sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa saudara? Selamanya. Artinya selamanya. Saudara akhirnya dia pindah ke sana. Dan ibu itu bilang, oke, Bapak pakai sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, akhirnya dia pindah. Saya diundang karena saya teman dekatnya. Waktu saya masuk ke rumahnya, itu rumah gede sekali, saudara. Lebih gede dari yang di Modern Lab. Ada pos satpamnya lagi di depan, saudara. Wah, waktu saya masuk, rumah itu kelihatan makin gede karena isinya nggak ada. Saudara tidak percaya, rumah kalau nggak ada isi itu gede. Saya pernah tinggal di satu kontrakan tipe 21. Rumahnya itu gede karena nggak ada apa-apa. Saya cuma bawa kasur doang. Jadi rumah itu gede, kalau ini makin gede karena kelihatan nggak ada isinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berjalan waktu, tiba-tiba terjadilah kerusuhan 98. Jadi kisah udah lama. Waktu kerusuhan 98, si pemilik rumah, orang kaya ini saudara ketakutan kemudian pindah ke Australia. Semua aset di Indonesia dijual. Termasuk rumah itu harus dijual. Karena itu aset keluarga. Tapi dia sudah janji. Bapak pakai rumah ini sampai Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus belum datang. Saudara, akhirnya ibu dia bilang gini, Pak, kami semua mau pindah ke Australia. Semua aset kami jual. Saya minta, tolong Bapak cari rumah yang ininya Bapak. Bapak mau cari di mana, terserah Bapak. Saya akan bayar atas nama Bapak. Saya mau kasih tahu sama saudara. Dari saat itu dia tinggal di satu kawasan elit menurut saya. Di Tangerang ini. Saudara, akhirnya dibelikan rumah, dibayarkan atas nama dia. Saya cuma mau kasih tahu saudara, firman itu sampai hari ini masih relevan. Persoalannya bagaimana? Tadi saudara, berbahagialah ia yang percaya. Satu yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, engkau harus bisa percaya kepada firman itu.
Firman itu tidak ditentukan oleh siapa dirimu, tapi oleh siapa yang memberi. Saudara, dia tidak pernah dibatasi oleh situasi. Saudara boleh bilang, ini Indonesia lagi susah Pak. Tidak apa-apa. Tapi saya tidak pernah melihat Tuhan susah memberkati orang dalam kondisi susah. Saya tidak pernah lihat. Saudara, dia tidak bilang sama murid-muridnya, aduh aku panik loh, ini gimana cara memberkati orang ya. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah pusing, saudara. Karena dia tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh situasi. Tetapi dia yang mengendalikan situasi. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Mengakhiri tahun 2019, tahun kelahiran yang baru. Saudara, ini kelahiran yang baru ini sesuatu yang dahsyat. Tuhan bilang, salah satu yang dikatakan Pak Niko, tahun kelahiran yang baru ini, dari tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara, kita sudah alami belum? Kita saudara, kalau belum, masih ada 8 hari. Saudara bergumul untuk hal itu. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tahun saya mengalami terlalu banyak sekali mujizat. Saudara sungguh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan sebagainya, itu Tuhan beri. Saya cuma belajar dari Tuhan, aku percaya. Ketika saya tidak punya uang, saudara, saya cuma bilang, Tuhan, hari ini aku minta mujizat keuangan. Saya nggak mau bicara, Tuhan berikan aku berkat, aku minta mengalami berkat. Saudara, itu berkat ini kan tidak spesifik. Saudara lagi bergumul uang, Tuhan aku minta berkat. Tiba-tiba orang datang besok ke rumah saudara, Bu, ini ada sedikit roti. Ya berkat juga. Loh, Bu, ini ada nasi kotak. Berkat juga kan. Padahal yang kita minta apa? Uang. Saudara, saya mengalami, kadang-kadang tuh saya diberkati Tuhan tuh dari orang-orang yang saya anggap tuh kayaknya tidak mungkin. Tapi justru Tuhan kasih saudara begitu. Jadi saya tidak pernah pusing saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Saya cuma belajar nih. Saya pegang firman Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan bilang tadi, pasti terlaksana. Bagian saudara cuma satu, belajar percaya. Percaya itu artinya berani bertindak. Saudara, kalau engkau percaya, engkau pasti perkatakan. Lo namanya percaya. Saya nggak tahu saya pernah cerita atau belum di tempat ini. Saudara, saya ini dari latar belakang keluarga yang susah. Kita puasa sampai jam 12, bagi saya itu dulu nggak puasa. Karena saya biasa nggak makan sampai jam 12, karena ada yang mau dimakan. Bahkan sampai sore pun kadang-kadang saudara nggak ada yang mau dimakan. Ya itu biasa bagi saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mulai berpikir begini, Tuhan saya tidak mau jadi orang susah. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau jadi orang miskin. Karena survei membuktikan jauh lebih enak jadi orang kaya daripada orang miskin. Tidak percaya, karena saudara yang kurang yakin. Saudara benar serius, ini survei nih membuktikan. Jadi orang kaya itu jauh lebih enak daripada orang miskin. Jadi saya selalu berdoa. Tuhan saya minta. Jadi saya kalau doa tuh, yang saya bilang tadi kan orang beriman tuh kayak orang sombong kan saudara. Jadi waktu teman-teman datang, dia lihat saya pelayanan, kemana-mana jalan kaki, paling tinggi naik Mercy, bis kota saudara. Ya, kan busnya Mercy. Saudara tiba-tiba teman saya bilang, supaya kamu gampang mobile gitu, kamu beli motor aja, sepeda motor. Saudara beli sepeda motor aja saya nggak mampu, karena zaman dulu kan nggak ada yang kredit, bawa uang 500.000 ke dealer keluar motor kan, zaman dulu kan nggak ada yang begitu. Jadi jangankan beli motor, saudara, saya nggak bisa beli motor itu. Tapi saya bilang sama mereka ini, saya kok nggak suka ya naik motor ya. Emang kamu? Saya pengennya mobil. Saya bilang. Iman itu kayak orang. Saudara, jadi kalau saya doa gitu, Tuhan saya minta mobil. Tuhan saya minta mobil. Karena saya pikir kalau naik mobil itu lebih enak. Pertama enggak kehujanan, enggak kedinginan kan gitu. Itu pikir, pokoknya saya jadi doa, Tuhan saya minta mobil. Tuhan saya minta mobil. Terus saya doa, saudara. Saya doa. Saya waktu itu masih pacaran sama istri saya. Waktu saya lagi doa-doa gitu, tiba-tiba pacar saya bilang ini, Tuhan nggak bisa kasih kamu mobil. Ini pacar nggak dukung
Kan kalau saya dapat mobil kan yang enak. Enak aja saya bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil saya bilang. Dia bilang, benar, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi bagi kamu mustahil. Saya, tapi dia lanjut, bagaimana Tuhan kasih kamu mobil katanya. Nyetir mobil aja kau gak bisa katanya. Makanya saudara, iman itu perlu tindakan. Saya langsung kursus nyetir. Saya ambil yang kilat, seminggu selesai, langsung dapat SIM. Di Bandung itu, saudara. Setelah dapat SIM, suruh hati saya senang. Kenapa? Dalam otak saya, mobil segera datang. Saya doa, Tuhan mobil. Bulan pertama lewat, mobil kagak nongol. Bulan kemudian, beri mobil, seperti yang kau janjikan. Saudara, bulan kedua lewat, mobilnya gak datang juga. Bulan ketiga, sama. Saya udah lupa cara nyetir kan. Saudara kan dari 1 minggu bayangin. Udah tuh gak pernah megang mobil lagi. Kan? Tapi dengar baik-baik. Apa yang dari Tuhan, berbahagialah mereka yang percaya. Kalau itu dari Tuhan, pasti terlaksana. Saya sedang melamar pekerjaan. Wawancara, saudara, setelah wawancara, tiba-tiba pertanyaan terakhir, calon bos saya bilang gini, bisa nyetir mobil? Saudara, pertanyaan, bisa nyetir mobil? Saya ingat 3 bulan yang lalu kan saya udah les. Loh, saya kan gak bohong. Saya bilang, bisa. Punya SIM? Saudara, saya keluarkan dari dompet. Punya. Saudara tahu apa kata bos saya? Minggu depan, kamu saya kasih mobil. Mulai hari itu sampai hari ini, Tuhan kasih saya mobil. Saudara, saya cuma mau sampaikan begini, di akhir tahun, Tuhan memberikan janji-janji yang dasar. Janji itu bisa kita nikmati. Janji itu pasti bisa terjadi. Persoalannya bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Coba kita evaluasi, saudara. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara coba cek. Jangan-jangan tadi, kita percaya sih Tuhan bisa, tapi kita tidak berani melangkah. Iman itu perlu tindakan. Saya rindu saudara yang dikasih Tuhan. Masih ada 8 hari. Tambah plus 1 hari. Jadi 9 hari. Untuk kita bisa menikmati janji Tuhan yang dahsyat tentang kelahiran yang baru. Bagian saudara cuma satu. Belajar percaya. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Nya itu iya dan amin. Saudara, selamat menikmati janji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita.